Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Sarah Tahitu Hengkesa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karunia Ciputat. Sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kita boleh ada dalam tuntunan kasih Bapa sampai dengan saat ini di tengah keadaan kehidupan yang berat. Kita akan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami tidak berani menjalani kehidupan ini sendiri. Kami takut menjalaninya Tuhan, kalau Tuhan tidak beserta kami. Bimbinglah kami dengan firman-Mu, beri kami kuasa-Mu, pengenalan akan Dikau, supaya kehidupan kami tetap berkenan dan kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah Kristus, firman kehidupan. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan lebih dulu pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 hingga ke-17. Saya akan membacakannya demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan satu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam hidup beriman. Teman saya dari negeri Belanda pernah berlibur ke Indonesia dan mengajak saya untuk pergi ke pedalaman Kalimantan. Dan kemudian
dia bercakap dalam perjalanan di kapal itu. Dia mengatakan, apa sih orang Kristen sering mengatakan cari kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan itu? Kalian selalu ngomong kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan menghendaki. Apa itu kehendak Tuhan? Ini adalah pertanyaan yang wajar. Manusia ingin tahu dan ingin menjawab apa yang menjadi tanggung jawabnya. Manusia menempatkan dirinya dalam kerinduan untuk memposisikan diri di hadapan Sang Pencipta. Lalu apa sih yang menjadi tanggung jawabnya di dunia ini? Tapi pertanyaan itu juga bisa berarti, apa ada Tuhan? Firaun pernah juga mengatakan kepada Musa, pada saat Musa datang dan mengatakan bahwa boleh kami mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Firaun mengatakan, siapa Tuhan Allahmu yang menyuruh itu? Aku tidak kenal, aku tidak tahu Tuhan Allahmu. Ini kenyataan kehidupan. Di sekitar kita banyak orang yang tidak tahu Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya dengan tindakan-tindakannya, dengan sabdanya, dengan perbuatan bukti nyata dari siapa sebenarnya Allah itu. Bagi Israel secara istimewa, diberikan lewat proses Allah membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, dari tempat perbudakan ke tanah yang dijanjikan. Dan kepada Musa berulang kali Allah mengatakan, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan, dan bahwa hanya karena tangankulah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Supaya Mesir tahu dan supaya umat Tuhan tahu, hanya akulah Dia dan tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Siapa Dia? Dia adalah Allah pembebas. Dia adalah Allah penebus. Allah pencipta langit dan bumi dan yang memelihara seisi ciptaannya. Sehingga tidak asing bagi kita kalau kita Ulangan juga menekankan dengan benar. Berulang-ulang kali diingatkan, bahkan menjadi sema Yahweh, bahwa Dia adalah Allah yang esa. Tuhan Allah kita itu kita harus meresponinya. Karena Dia telah bertindak membebaskan kita, menyelamatkan kita, bertindak dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan, untuk berpegang pada perintah dan titahnya, supaya seumur hidupmu, kamu dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, berpegang pada ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya, dan lakukan itu dengan setia. Dengan dasar apa? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan juga kekuatanmu. Bagaimana seluruh totalitas kehidupan ini kita bawa kepadanya, dan Dia memberikan tuntunan mengapa kita harus mengerjakan akan hal itu. Dia membuktikan dirinya, dan bagaimana Dia mengundang kita untuk meresponi kasih-Nya, karena kita mengecap kebaikan Tuhan, yaitu karya keselamatannya. Kita melakukan juga dalam terapan di keseharian kita. Bagaimana kita menghargai sesama kita, bagaimana kita tidak bertindak merugikan sesama kita, bagaimana kita tolong dan bukan bahkan mengabaikan mereka yang menderita dan sengsara. Bagaimana panggilan itu begitu kuat dalam kehidupan kita bersama, terutama di masa pandemi COVID-19 di negeri ini. Diakonia itu menjadi tantangan yang luar biasa. Tidak cukup dengan hanya berdoa dan mengatakan kasihan, tapi tindakan dan bukti sebagai orang yang diselamatkan. Tuhan memberikan tuntunan dan petunjuk, itu berarti jelas Allah kita clear dan jelas. Dia mengasihi dan menunjukkan bukti kasih itu, sehingga orang semakin banyak mengenal Dia dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dia adalah Allah pencipta. Mari kita jaga kesehatan kita. Mari kita jaga kesehatan lingkungan kita. Sudah mulai kan pergi dari mana-mana, pulang masuk ke kamar mandi dan mandi. Sudah mulai kan cuci tangan. Sudah mulai kan
membersihkan sepatu dan semua habis kita bepergian. Sudah mulai kan pakai masker, sudah mulai kan kita untuk diam di rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas terbatas dengan tetap waspada. Sebenarnya kita bersama adalah orang-orang yang sadar kita terpanggil untuk menjaga bagaimana sejahtera lingkungan kita, bagaimana rantai COVID ini terputuskan, dan bagaimana negeri ini boleh aman. Ada petunjuk, ada titah, ada perintah, ada himbauan, taatilah itu. Maka kita akan menjadi negeri yang patut dicontoh. Karena rakyatnya semua, termasuk warga gerejanya, meresponi himbauan pemerintah. Gereja juga luar biasa. Ibadah-ibadah dilakukan di rumah-rumah dan itu mengutuhkan kehidupan keluarga. Untuk melakukan akan apa yang Allah kehendaki, bertolong-tolongan satu sama lain, berkasih-kasihan satu sama lain. Hidup ini akan menjadi berat. Kita tidak tahu prediksi ke depannya bagaimana. Secara ekonomi, secara sosial, sudah mulai banyak rintihan. Bagaimana kehidupan ke depan kalau banyak orang yang PHK, dirumahkan, diberhentikan? Mari kita minta tolong Tuhan, minta tuntunannya untuk Dia menyertai kita. Karena Dia menjaga dan memelihara kita sampai kepada kesudahan zaman. Terpujilah Kristus. Mari kamu dan anak-anakmu, cucu-cucumu belajar untuk takut akan Tuhan, berpegang pada ketetapan-ketetapan dan perintahnya, dan lakukan itu dengan setia. Sebab Allahmu adalah pencipta langit dan bumi. Allahmu adalah penebus dan pembebas. Allahmu adalah Allah yang peduli. Nyatakanlah itu dalam hidup beriman. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu untuk rahmat, kasih, dan setiamu. Kami berdoa untuk kami semua di negeri ini, bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Bapa, nyatakanlah pengasihanmu, hikmat dan pimpinanmu, supaya mereka boleh memerintah dengan adil, penuh kasih, dan bijaksana, dengan hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan tuntun kami semua untuk melewati wabah corona ini. Kami datang dan berdoa supaya tiap-tiap keluarga sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan menghadapi banyak perubahan-perubahan. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Bapa, biarlah melalui panggilan dan pengutusan, mereka dikaruniakan hikmat dan kasih untuk menuntun kami semua sungguh-sungguh menyatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan kami. Tuhan, kami berdoa untuk Departemen Pelayanan dan Kesaksian di semua bidang yang dikerjakan. Allah turut campur tangan, memimpin, sehingga yang dinamakan diakonia, cinta kasih Tuhan, pekabaran pemberitaan tentang firman Allah tetap dapat dikerjakan. Tuhan tolong media online, Tuhan tolong semua multimedia yang digunakan. Bapa memberkati kami, agar selepas ini kami tidak terus menggunakan media-media, tapi sungguh-sungguh semakin berkualitas dengan spirit yang kuat, meningkatkan perjumpaan dan pertolongan yang nyata dalam kehidupan sesama, yang membawa kepada perubahan, kebaikan demi kebaikan, oleh hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Kristus yang tolong kami kini dan selamanya. Amin. Terima kasih, kita bersama sudah beribadah, mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Himbauan saya adalah mari jaga kesehatan, karena ini adalah panggilan kita. Dengan kesehatan diri, kesehatan keluarga, lingkungan kita jaga, kita akan mengalami damai yang sesungguhnya. Dalam ibadah yang sejati, wujud jaga dan pelihara kesehatan.
adalah tanggung jawab bersama. Yang kedua adalah saya juga menghimbau kita bersama untuk meningkatkan pengetahuan mulai dari dalam rumah. Mulai menambahkan pengetahuan untuk kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Terlebih pengenalan akan Tuhan dengan kehendaknya. Lalu menambahkan diri dengan semua kemajuan-kemajuan yang ada. Anda pasti akan diberikan oleh Allah hikmat untuk mengerjakan yang terbaik bagi diri, keluarga, lingkungan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya adalah tanggung jawab bersama. Akan banyak orang yang menderita sengsara dan kesulitan. Mari datang untuk menyatakan teladan Allah pembebas, Allah yang peduli, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Kristus. Amin.